Sebelum kita menyaksikan progres pembangunan sirkuit Mandalika, kita tarik nafas dulu bosku. Dalam-dalam bosku, supaya tidak tegang kita untuk menyaksikan aktivitas percepatan pembangunan fasilitas pendukung untuk tribun penonton yang nantinya para bosku bisa memilihnya sesuai dengan isi dompetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali review kali ini, tentunya tidak lupa saya sapa para bosku yang sudah mengklik video kali ini. Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Seperti biasa kita akan menyaksikan aktivitas pengerjaan percepatan pembangunan sirkuit Mandalika, dan kita awali untuk review kali ini di bagian area Bukit 360, di mana progres pengerjaan terlihat di sini alat berat eskavator yang sedang menggali bagian pondasi dasar bangunan tribun yang eksklusif nantinya terbangun dengan metode yang sudah diterapkan ya. Pesona keindahan dari tikungan ke-10 yang terlihat persis di depan daripada bukit di Pantai Segar yang kita akan lihat di sini. Begitu banyak orang, begitu banyak wisatawan yang hadir setiap hari, mau hari libur, mau hari kerja, tetap ramai bukit ini yang persis berada di depan tikungan ke-10 yang terlihat juga untuk area lagunanya. Wisatawan yang hadir baik lokal maupun mancanegara hanya ingin melihat view dan indahnya tikungan ke-10 dari Bukit Pantai Segar. Para wisatawan yang hadir untuk berlibur di kawasan KEK Mandalika, mereka tidak sah rasanya ketika tidak menaiki Bukit Pantai Segar yang gratis. Tentu mereka tidak bayar, tidak perlu izin bosku, dan di situ bisa melihat pemandangan yang sangat eksotik dari tikungan ke-10 yang sangat menarik. Bahkan untuk berfoto pun sangat indah bosku ya. Karena memang disitulah kelebihan daripada sirkuit Mandalika. Tidak hanya menyaksikan untuk gelaran MotoGP, aksi para pembalap atau rider yang akan berpacu kencang, menyaksikan overtaking maupun saling sikutnya para pembalap nantinya, sirkuit Mandalika juga menyajikan keindahan alam yang begitu mempesona. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang dan indah, yang tidak membutuhkan waktu lama untuk Anda bisa menikmati keindahan pantai dari ujung barat, di mana pantai yang sangat indah dengan sunsetnya, yaitu Pantai Silong Belanak, dan sunrise-nya di mana Pantai Tanjung An ya. Memang pesona daripada sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Tidak hanya pantai, perbukitan, lembah, bahkan gunung yang tertinggi Anda bisa jajaki di Pulau Seribu Masjid ini. Dan para bosku yang akan hadir untuk menonton MotoGP nantinya, kami akan memberikan karpet merah dan akan menyambut Anda dengan sukacita. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area pemadatan yang nantinya di area ini persis di tikungan ke-14 akan terbangun untuk tribun dengan kelas standar ya. Lebih murah di sini bosku. Namun di depan daripada tribun standar ini atau perbatasan antara tikungan ke-15 akan ditempatkan untuk tribun premium. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan di sini bagaimana proses untuk menyambungkan sistem drainase yang nantinya akan dialiri ke sistem drainase induk yang akan terkoneksi dengan area laguna. Seperti halnya di bagian area pintu gerbang barat daripada sirkuit Mandalika, di sini juga cukup ramai setiap hari untuk sekedar berfoto di bagian area landmark daripada Pertamina Mandalika International Street Circuit, dan kita berada persis kembali di bagian area pembangunan untuk bagian lantai kerja daripada tribun premium yang nantinya akan terpasang tribun yang diimpor langsung dari Prancis atau Jepang.
Dan kali ini kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan pengecoran bagian lantai tribun yang terus dikerjakan setiap hari tanpa henti. Selanjutnya kita akan melihat capaian pengerjaan pemadatan dasar untuk pelebaran jalur provinsi yang persis berada di depan sirkuit Mandalika, yang kita dapat melihat capaian yang cukup gercep. Di sini gerak cepat untuk dapat menyelesaikan bagian pembangunan badan jalan sepanjang 700 meter. Ini merupakan catatan dari Carlos Espaleta untuk dapat memperindah kawasan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang kita pantau bersama, di mana progresnya cukup nyata, cukup signifikan. I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright. Kita lanjutkan kembali dan persis kita sudah melewati bagian badan jalan yang terlihat terbagi menjadi dua menuju area pintu gerbang masuk dari terowongan atau tunnel 1 menuju area zona tengah. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan singgah untuk melihat capaian pengerjaan untuk pembangunan area tribun dulu kelas yang terlihat sudah mulai rangka atapnya terpasang ya. Rangka-rangka baja sudah mulai terpasang secara baik. Di sini dilakukan pengelasan supaya kokoh dan tentunya materialnya anti rayap bosku ya. Dan ketika progres istirahat ya seperti itu lengang, dan ketika proses bergelantungnya ya para pekerja yang terlihat untuk memasangkan bagian area rangka atap yang terlihat di sini, memang progres nyatanya kita dapat pantau semangat para pekerja yang berbaju kuning di sini tidak ada henti-hentinya bosku ya. Panas terik dingin mereka jajaki ya, jajal dan tahan ya. Apa ya mereka makan sehingga mereka tidak pernah merasa lelah dan letih. Ini merupakan sebuah perputaran dalam kehidupan. Kita kudu harus bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tanpa bekerja keras kita tidak bisa berbahagia bosku ya. Kenapa? Karena kita harus mengisi perut, mengisi jiwa, dan tentunya eksistensi hidup itu harus tetap dijaga. Dengan kita bekerja keras, kita bisa menghidupkan keluarga, kita bisa menghidupkan pacar, maupun menghidupkan sanak keluarga ya. Jangan sampai Anda menghidupkan para janda ya. Ya, kalau menikahi para janda boleh bosku, karena dalam Islam itu sangat mempunyai pahala yang luar biasa. Dan sebagai sebuah cerita ya, di sini memang progres pengerjaannya cukup signifikan dan setiap hari kita dapat pantau capaiannya cukup luar biasa ya. Dan kita harus memberikan support kepada para pekerja ya. Semoga mereka dalam keadaan happy untuk berusaha memberikan hasil karya, rasa maupun cita rasa ya untuk membangun sirkuit Mandalika ini, khususnya di bagian tribun ini bosku ya, supaya mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tribun dengan sistem modular ini cukup mempesona. Dan beberapa alat berat di sini kita dapat pantau ya, terus standby untuk melakukan pengangkatan material baja yang cukup berat ya, sehingga proses untuk melakukan pengangkatan ini memang benar-benar sudah standar safety, keamanan untuk para pekerja yang bergelantungan tadi juga sudah diberikan asuransi jiwa tentunya dari kontraktornya masing-masing bosku ya. Dan beginilah kondisinya yang kita dapat pantau ketika sudah selesai proses pengerjaan untuk perakitan atau istirahat.
dan memang akan terus dilakukan setiap hari dan kita akan pantau bersama-sama tentunya bosku ya. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Kita dapat melihat untuk area tikungan ke-1 dan tidak ada problem sama sekali karena proses latihan untuk Mario Aji dan ada beberapa rider dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan aktivitas balapan atau latihan bersama dan tidak ada problem di bagian area tikungan yang sudah dilakukan evaluasi ya. Berarti tidak ada problem ya, tinggal menunggu waktu saja untuk rupa wujudnya nyata menyatu bagian area aspal yang dilakukan evaluasi supaya nanti bagian aspal itu menyatu dengan warnanya sehingga tidak ada rupa yang tidak terlalu enak untuk dipandang ya. Dan kita sudah melewati untuk area tribun premium dekat sekali dengan tikungan ke-1 tadi dan kita lanjutkan proses pengerjaan di sini, pembetonan yang cukup signifikan untuk hasilnya yang persis berada di depan pit building yang nantinya juga akan ditempatkan untuk tribun yang diimport dari Prancis dan Jepang ya. Di sini akan terbentang sampai dengan dekat tikungan ke-17 ya. Dan proses untuk pembetonan masih belum dilakukan di sini, masih dilakukan skema seperti yang sangat unik untuk melakukan pembetonan dan pemberian material biji besi atau kita sebut sebagai rangka besi menjadi area kerangkanya supaya tampak nanti kokoh dan tangguh ya. Karena ceritanya material dari Prancis dan Jepang itu cukup kokoh dan berat katanya bosku. Dan kita kali ini berbelok di area pemadatan untuk bagian dasar daripada pondasi tribun dengan kelas standar di sini yang berada persis dekat sekali dengan area tikungan ke-13 dan 14 di bagian innerland service route-nya ya. Di sini kita dapat melihat untuk pemerataannya cukup signifikan di sini, prosesnya sangat cepat. Kita dapat pantau beberapa hari sudah cukup rata, sudah cukup mulus di sini ya. Karena kita sudah cukup begitu banyak melihat aktivitas proses pengerjaan percepatan pembangunan fasilitas pendukung baik untuk area tribun juga untuk akses badan jalan yang nantinya akan memberikan kenyamanan bagi para penonton yang akan hadir di gelaran MotoGP di bulan Maret nantinya. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan kepada para bosku. Silahkan nikmati saja di mana area zona tengah juga sudah terlihat mulai rata untuk bagian area pemukiman warga. Saya Edi Sendoro pamit undur diri. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika selanjutnya. Dan tetap dukung secara optimisme dan memberikan narasi-narasi yang positif dan mempunyai rasa kebangsaan ya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so happy.